Bayangkan ada 167 Universitas Muhammadiyah. Kalau separuh aja dari dosen di Universitas Muhammadiyah mogok, IQ nasional turun 50%. Wah, itu kata uh, uh, filsuf yang berupaya untuk menghasilkan kemampuan kita untuk melihat bahwa hanya dengan kemerdekaan berpikir kita bisa sepakati atau memutuskan bahwa ini mesti berhenti, itu mesti. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Dimas Pratama selaku moderator pada sesi pagi hari ini menyambut Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga memberikan apresiasi setingginya atas antusiasme dari Bapak Ibu, Nini Mama yang telah bersedia hadir membersamai acara kita. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Tentunya sehat dan selalu bahagia ya Bu, Alhamdulillah. Di tengah banyaknya aktivitas kita, patutlah kita harus selalu bersyukur kita masih diberikan nikmat sehat, rezeki, serta kesempatan-kesempatan untuk tetap terus meningkatkan potensi diri dalam berproduktivitas. Bapak Ibu, untuk dialog kebangsaan kita hari ini yang bertemakan politik hukum dalam proses sirkulasi kekuasaan. Membicarakan tentang politik hukum tentunya sejatinya politik hukum adalah hal yang vital dalam bernegara. Karena politik hukum dapat menentukan arah kebijakan negara ini dan politik hukum juga akan menentukan bagaimana kualitas demokrasi kita. Pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal tentang politik hukum dan sirkulasi kekuasaan ini akan dibahas secara komprehensif oleh narasumber-narasumber kita tentunya yang alhamdulillah sudah membersamai kita. Untuk sesi diskusi kita ini kita ada dua narasumber Bapak Ibu. Narasumber utama kita tentunya sudah tidak asing lagi, sangat luar biasa Pak Bung Rocky Gerung, alhamdulillah sudah membersamai kita. Selamat datang di Bukit Tinggi. Selamat datang di Convention Hall Yunahar Ilyas, Bung. Namun Bung Rocky tidak sendiri. Narasumber kedua kita juga yang tidak asing bagi kita, seorang akademisi yang saat ini juga menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih kepada Pak Wendra. Baiklah Bapak Ibu, karena narasumber kita sudah membersamai kita, mungkin kita langsung saja masuk kepada pemaparan materi. Namun sebelum masuk kepada Bung Rocky, saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Wendra untuk memberikan pemaparannya sekaligus pengantar bagi diskusi kita pada pagi hari ini. Pada Pak Wen, silakan Pak. di sini atau di sana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena bicara tentang politik hukum, mungkin ada di Padang ini namanya, kalau saya menggunakan istilah hukum si garagai, dan demokrasi si garagai. Apa itu? Biar Bang Rocky tahu. Ketika hukum dan demokrasi si garagai itu adalah hukum seenak gue, ya, hukum seenak gue. Jadi yang berkuasa itu maunya apa, hukum itu seperti apa ya, terserah penguasa, keinginan ya, sehingga namanya si garagai. Jadi kalau dia mau, ya dia kerjain. Jadi seperti tiran, seperti orang yang kemudian apa yang dia diinginkan karena dia punya kekuasaan dia kerjakan, walaupun itu bertentangan dengan keinginan rakyat. Itu namanya hukum patah.
Hukum pakak ya, hukum pakak ya, ya, atau hukum dungu, ya, hukum segaraga. Inilah yang terjadi di negara ini. Saya mengutip apa yang kemudian disampaikan dalam sebuah tulisan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Pak Prof. Haidar. Beliau mengatakan dalam sebuah kutipan tulisannya begini, di saat ini ketika penguasa berkehendak membuat undang-undang, Tuhan pun tidak bisa larang. Kenapa? Kalau selama ini kemudian kita mengenal hukum, hukum itu mengatur agar teratur, hari ini tidak. Hukum itu menghambat syahwat kekuasaan. Hari ini tidak. Ketika kekuasaan menginginkan sesuatu, ketika kehendak kekuasaan itu terhalang, maka hukumnya yang dirubah. Dan ini sudah banyak, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK. Terakhir adalah putusan Mahkamah Keluarga. Ya. Dan kemudian difinalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang konyol. Ya. Kenapa? Karena Bang Rocky sebagai akal sehat, saya juga kehilangan akal sehat ketika MK memutus 3 dan 5. Logikanya dengan putusan 90, Pak Soeharto itu masuk yang ketiga. Logika hukum. Ya, logika hukum. Tetapi kemudian hukum tidak punya logika hari ini. Ketika bicara Bang Rocky ribut dengan seseorang, ya, bagi saya orang hukum, terutama kita kaum kampus adalah ketika filsafat diejek sebagai omon-omon, saya mengatakan begini, kalau orang hukum berhenti belajar filsafat, maka itulah awal kematian ilmu hukum. Itulah awal kematian ilmu hukum. Orang hukum tidak bisa bicara keadilan karena keadilan itu bicara filosofi. Tidak bicara dia kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum karena harus berdasarkan filsafat. Artinya apa? Ketika kemudian hukum hanya semacam teks, maka dia menjadi fakultas undang-undang. Menjadi fakultas undang-undang. Maka itulah kebodohan sarjana hukum. Dia bukan lagi menjadi sarjana hukum, tetapi menjadi sarjana undang-undang. Saya tadi bercerita dengan Bang Rocky, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah didirikan oleh Buya Hamka tahun 56 dengan nama Fakultas Falsafah dan Hukum Masyarakat. Artinya apa? Buya Hamka dan para pendiri Fakultas Hukum ingin sarjana hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah lahir dari orang yang berpikir waras. Dan orang yang mengerti dengan hukum. Sehingga kemudian namanya Fakultas Falsafah dan Hukum Masyarakat. Itu tahun 56 di Padang Panjang. Dan Fakultas Hukum ini banyak sejarahnya, pernah termasuk di Bukit Tinggi. Hari ini kehadiran Bang Rocky, kita paling tidak berharap memberikan stimulus pikiran di Bukit Tinggi. Kalau IKN boleh, kalau diskusi saya malam tadi, IKN ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, tapi ibu kota pikiran itu harus di Bukit Tinggi. Namun, sebagai orang yang tinggal di Bukit Tinggi, saya melihat pikiran itu mulai meredup. Harusnya oposisi itu lahir di Bukit Tinggi. Ya, tadi kami ada kesamaan histori adalah pertama ada PRRI tahun 59 dan ada Permesta di kampungnya Bung Rocky. Ya. Dan itu adalah dua peristiwa sejarah yang mengkoreksi pemerintah pusat. Ya, walaupun kemudian banyak orang tidak tahu kenapa itu terjadi. Kemudian ada teman saya kemudian mengatakan, orang Sumatera Barat pun memberontak masih dalam rangka Pancasila dan NKRI. Karena yang digugat adalah kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kembali kepada bentuk negara NKRI, karena kita waktu tahun 59 itu federal. Ini beberapa hal, tetapi paling tidak, kita harus sadar. Kita selalu bangga dengan Bung Hatta. Tetapi pernahkah kita baca pikiran Bung Hatta? Hari ini ketika saya selalu katakan ke mahasiswa saya, Bang Rocky, tapi mahasiswa saya masih penakut, Bang. Mudah-mudahan setelah Bang ini, kalau tidak ada pergolakan di Bukit Tinggi, berarti batal acara ini. Ya, kalau tidak ada pergolakan mahasiswa gerakan, udah kita kirim aja celana dalam semua. Ya kan? Nah, kenapa? Sudah saya katakan, kuliah itu penting, tapi demo itu lebih penting. Ini masih ada mahasiswa nanya, Pak, demo kuliah bagaimana? Kuliah itu nanti aja. Belum tentu kalian cerdas dengan kuliah. Ya kan?
Belum tentu. Tapi kemudian meresapi problematika di masyarakat itu jauh lebih penting dari teks buku kuliah. Itu jauh lebih penting. Malah kita ngomong, Bang, siapa yang demo saya kasih nilai A. Juga nggak demo juga mereka, Bang. Termasuk demo dekannya kalau ada salah. Ya kan? Termasuk demo dekannya. Tapi takut dengan dosen, kan kacau mahasiswa ini. Syarat orang merdeka itu adalah merdeka berpikir. Walaupun kita kampus merdeka, tapi tidak merdeka berpikir. Orang yang tidak merdeka berpikir, tidak bisa jadi orang cerdas. Karena masih takut dengan banyak hal. Kenapa saya katakan? Ide, dalam konstitusi kita tahun 45, yang mengusulkan berdemo itu dalam konstitusi adalah Bung Hatta. Ada perdebatan konstitusional antara Bung Hatta dengan Bung Karno. Bung Karno mengatakan, tunggu dulu, kita baru merdeka, jangan berikan hak untuk berdemo. Rakyat untuk menggugat pemerintah. Tapi Bung Hatta kemudian dalam perdebatan BPUPKI dan PPKI, hak berdemo itu hak azazi yang harus diberikan sejak awal. Maka ada istilah hak berdemo itu Bung Hatta. Bung Hatta itu kita klaim di Bukit Tinggi, tapi orang Bukit Tinggi nggak mau berdemo, itu kan kacau itu. Malah ada yang melarang-larang gitu. Artinya apa? Kalau orang Bukit Tinggi cinta dengan Bung Hatta, maka harus cinta dengan pikiran Bung Hatta. Yang kedua, lahirnya Mahkamah Konstitusi itu adalah ide Muhammad Yamin, orang Sawalunto, orang Talawi Sawalunto. Dasar pikirannya apa? Menurut Muhammad Yamin, hak rakyat menggugat terhadap produk hukum atau undang-undang yang dilahirkan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka harus diberikan ruang yang dikenal istilah oleh Muhammad Yamin, yaitu hak menggugat, yang kemudian kita kenal dengan istilah judicial review. Artinya apa? MK itu kalau tidak membaca pikiran Yamin, maka Yamin dikuburnya bolak-balik dia. Kenapa? MK itu adalah the guardian of constitution. Menjaga konstitusi, bukan menjaga pemerintah. Hari ini, saya katakan, Mahkamah Konstitusi yang awalnya adalah bagian dari solusi bangsa, hari ini menjadi masalah bangsa. Maka layak dia dibubarkan. Maka layak dia dibubarkan. Kenapa? Karena di awal pendirian, MK itu adalah solusi, setitik cahaya di tengah kegelapan kebangsaan kita. Tetapi hari ini, MK itu dengan putusan-putusannya menjadi masalah. Dengan putusan 19 yang kemudian menjadi masalah, kata Prof. Yusril, yang saya juga bingung, beliau secara keilmuan mengatakan adalah putusan problematik, tetapi kemudian beliau ikut mendukung. Ya, kemudian putusan kemarin dalam sejarah kebangsaan dan sejarah di dunia, putusan tentang sengketa Pilpres itu baru kemarin ada dissenting opinion. Artinya ada masalah di sana. Maka kemudian kita berdoa yang hakim yang 5 ini biarlah Tuhan yang mengutuknya. Kenapa? Karena masa kemudian dalam saya yakin kalau pemilu ini menganggap pemilu kemarin dianggap baik-baik saja, maka buta dan tulilah para hakim yang memutusnya. Ini fakta ya. Semua orang bicara. Tetapi kemudian ketika hakim MK sudah memutus, problem kita adalah apakah kemudian tidak berhak kita kemudian mengkritisi. Hari ini ada narasi yang tidak berimbang. Ketika kemudian kita mengkritik kekuasaan, maka dianggap kita tidak cinta NKRI. Dan tidak Pancasilais. Ya, tidak Pancasilais. Tidak. Antara pemerintah dan oposisi adalah dua hal yang terhormat. Tetapi kemudian ada partai-partai pengkhianat yang kemudian ketika kemarin mengkritik, tetapi kemudian masuk, itu adalah pengkhianat. Tetapi kemudian rakyat kita kan terkadang amnesia. Ya, harusnya kalau di Amerika partai-partai dan kelompok politik yang tidak kemudian konsisten dengan janji politik, dia akan dihukum pada pemilu berikut. Yang terjadi di kita, rakyat kita kemudian ketika serangan fajar 100.000, 200.000, dia jadi amnesia dia. Artinya apa? Kita tidak bisa salahkan keadaan. Rakyat pun kemudian harus sadar. Saya mengatakan kita pilkada nanti November 2024. Kalau kemudian serangan fajar, uang adalah menjadi alat kemudian menjadi kunci kesuksesan seseorang terpilih, maka juallah negara ini. Ya, mungkin itu karena Bung Rocky tadi kalau enggak panas, Bung Rocky itu enggak ada yang baru dia keluarin. Saya sengaja pancing. Ya, sengaja pancing, ya. Jadi setelah acara ini Bang Rocky, tandanya adakah pergerakan di Bukit Tinggi? Kalau enggak ada pergerakan, berarti suntik Bang Rocky belum keras. Ya.
Dosisnya belum kuat. Ya, harusnya kan Sumbar itu adalah sarangnya intelektual. Karena kita diskusi malam tadi ada paradoks pemilihan nasional itu, apa yang dipilih secara nasional selalu kemudian tidak dipilih oleh orang Sumatera Barat. Kalau tadi Bang Rocky malam kami diskusi, ini adalah tanda di Sumatera Barat masih ada jiwa-jiwa oposisi. Ya, tetapi kita nggak tahu. Orang Sumatera Barat takut kemudian tidak dapat pembangunan, tidak ada. Tetapi ada prinsip orang Minang. Kayo lang dan kami minta, cadia lang dan kabatanyo. Raja Alim sembah, Raja Lalim, Raja disanggah. Tapi adakah pepatah itu masih ada di Sumatera Barat? Mudah-mudahan dengan kelahiran Bang Rocky, kalau enggak capek saja Bang Rocky ke Bukit Tinggi. Kalau tidak ada pergolakan pikiran dan pergolakan gerakan apa. Kalau kemudian kami tadi malam berfoto dengan fotonya Tan Malaka, banyak anak muda memakai baju Tan Malaka tetapi tidak mengerti tentang aksi massa Tan Malaka. Tidak mengerti dengan pikiran Tan Malaka. Ya, Tan Malaka itu dalam buku Nar Republik tahun 1921 dia sudah nulis, demokrasi itu menjadi alat kaum borjuis untuk merampok kaum proletar. Ketika kenapa? Dan ini kita kenal dengan hari ini dengan oligarki. Maaf, tadi pagi saya lihat seorang teman di podcastnya mengatakan, tahu nggak katanya, dari 580 anggota DPR RI yang terpilih, itu 138 adalah terkait dengan kekeluargaan dinasti. Artinya lebih dari 23% anggota DPR RI terpilih adalah pamannya, ponakan, ibunya, adiknya, anaknya, sanaknya gitu. Artinya apa? Kalau kemudian di ruangan ini masih ingin jadi politisi, maka masih memilih keluarga politisi yang tidak layak menjadi anggota DPR RI, maka kita juga buta. Katanya ada 57.000 caleg yang terindikasi punya hubungan dinasti. Termasuk kemudian negara ini, kemarin saya baca lagi yang Bang Rocky sampaikan, ketika seorang wali kota Medan, ya, wali kota Medan, kemudian mengangkat pamannya sebagai pelaksana harian Sekda. Ya, kemudian ketika presiden memberikan katanya, tetapi kemudian sudah dibantah oleh Menteri Dalam Negeri, memberikan penghargaan sebagai pahlawan sebagai tokoh nasional kepada keluarganya. Tinggal pembantunya dan Ian Etes yang belum. Ya, artinya apa? Negara ini didirikan kalau kemudian kita menganggap diri kita Soekarnoisme itu menggunakan negara Indonesia dibangun semua untuk semua, bukan semua untuk satu orang. Ya, mudah-mudahan ke depan adalah hari-hari pergerakan. Dengan hadirnya Bang Rocky ini, saya tunggu. Nah, karena saya guyonnya ini tokoh-tokoh adat kita dari Bukit Tinggi, saya guyonnya begini. Dulu di Jam Gadang itu ada dua patung harimau yang menanggalkan agam itu Bang Rocky, agam itu simbolnya merah. Merah itu keberanian. Tetapi ketika harimau itu hilang dan tergusur, orang agam tidak bagak lagi. Saya mudah-mudahan dengan hadirnya Bang Rocky ini, kebagaan itu hadir lagi, keberanian itu muncul lagi. Mudah-mudahan ada singa-singa agam yang baru. Ya, kita jangan lagi bercerita tentang pernah di sini ada Bagus Salim, Johan Sahreza, kita pernah punya ini. Tetapi pertanyaannya, siapa sekarang tokoh kita di Bukit Tinggi yang masih keras? Ya, termasuk ketika ada dana zakat yang dibagi untuk kepentingan politik. Bodohnya mahasiswa diam juga gitu. Bodohnya mahasiswa diam juga. Dan umat yang menzakat juga diam juga. Nah, jadi mudah-mudahan ada pergolakan di Bukit Tinggi. Ya, Yoki. Ya, kalau tidak maka tanggalkan baju merah IMM-mu. Karena IMM itu lahir dari perlawanan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti Bang Rocky, ini kita lanjutkan ini tanggal 31 Bang Rocky. Kebetulan ada tamu juga, Edward Aspinal. Nah, teman Bang Rocky, kita tanggal 31 kebetulan beliau nanti di Bukit Tinggi. Kita akan adakan diskusi demokrasi for sale. Dia penulis demokrasi for sale. Nah, tanggal 31 jam 9. Jadi kampus Fakultas Hukum ini harus fakultas hukum yang waras di tengah ketidakwarasan para intelektual di Indonesia. Ketika banyak para intelektual yang menghamba dengan kekuasaan dan hanya mengejar skopus. Ketika rakyat kemudian ketika rakyat BBM naik dan lain-lain sebagainya naik, tetapi rakyat para kaum intelektual sibuk dengan menulis hukum.
Ini kritikan. Kalau Buya Syafi'i mengatakan, itu yang dinamakan dengan pelacur intelektual. Intelektual itu hadir di tengah penderitaan rakyat. Ketika intelektual hari ini hanya diam dengan hukum dan demokrasi sigaragai tadi, maka bubarkan saja kampus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu, sangat berapi-api, sangat memberikan spirit-spirit yang positif tentunya untuk kita semua. Jadi sedikit saya tangkap poin penting dari Pak Wen tadi ya, bahwasanya saat ini tuh pemerintah tuh jika menghendaki sesuatu tuh Tuhan saja dilawan. Padahal selama ini khususnya kita mahasiswa yang belajar di Fakultas Hukum tuh kita tuh paham dengan doktrin yang disebut Vox Populi Vox Dei itu. Ada suara rakyat sebenarnya suara Tuhan. Jadi jika saya izin mengutip pernyataan Bung Rocky yang menyatakan Vox Populi Vox Dei itu adalah ketika rakyat sudah memutuskan sesuatu, Tuhan sudah pasti merestui itu. Dan satu sinyal penting dari Pak Wen untuk pergerakan khususnya untuk kita nih para mahasiswa di Bukit Tinggi nih. Pokoknya selesai acara ini kita siap nih langsung konsolidasi aja ya. Siap konsolidasi? Siap ya. Oh, itu pergerakan tuh harus diperbanyak tuh. Kita harus banyak demo daripada masuk kelas nih. Mohon maaf juga untuk Bapak Ibu dosen, mohon dimengerti ya. Pokoknya kita jangan sampai ada dilema-dilema gitu kan. Oke Pak Rocky, setelah tadi dipanaskan oleh Pak Wen, kayaknya Pak Rocky bisa langsung tancap gas. Ya, tinggal tancap gas saja nih. Tadi sudah dipanaskan. Persilakan pada Bung Rocky. Silakan. Oke, saya pakai mimbar itu supaya saya punya hak untuk mengganti dia sebagai dekan. Oke. Dapat nih suaranya. Cukup? Iya, oke. Namanya Wendra. Artinya konsekuen dengan rakyat. Wendra. Pak Dekan tadi mengucapkan deklarasi pembentukan IMM, Institut Minang Merdeka. Karena yang diuraikan adalah semacam protes politik berbasis pengetahuan akademik. Saya juga baru tahu bahwa 1956 Buya Hamka mendirikan sekolah ini dengan berbasis pada filosofi, karena itu disebut falsafah dan hukum masyarakat. 1956 Buya Hamka tidak pernah lulus sekolah hukum, tidak pernah punya gelar profesor doktor, tapi dia punya pengetahuan tentang filsafat dan hukum. Kenapa begitu? Karena Buya Hamka tidak memakai cincin berlian. Jadi Anda bayangkan seseorang bisa memprediksi bahwa akan ada kekacauan di 2024 kalau hukum itu tidak diasuh oleh ibunya, yaitu filosofi. Itu yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Sekedar mendalilkan, tetapi tidak tahu konsekuensi dari dalil itu. Saya lanjutkan sedikit kuliah ini. Seringkali dan selalu dalil para pengacara, 02 terutama, di Mahkamah Konstitusi, memakai prinsip bahwa hanya hukum positif yang boleh menjadi acuan pertengkaran di Mahkamah Konstitusi. Kan itu kan, hukum positif. Jangan pakai filsafat, apalagi filsafat yang dianjurkan oleh Rocky Gerung. Apa itu hukum positif? Kita di Indonesia memakai hukum positif, mengenal hukum positif melalui doktrin Hans Kelsen. Anda baca tentu itu. Hans Kelsen, orang Jerman, yang mendalilkan bahwa ayat
tidak boleh bertentangan dengan ayat di atasnya. Ada Stephen Baum modeling di situ. Itu disebut hukum positif. Jadi hanya boleh diuji berdasarkan konsistensi antar ayat. Ayat pidana, ayat perdata, ayat konstitusi, kan itu namanya. Dan judul buku itu Pure Theory of Law. Yang salah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Pure Theory of Law. Bukan Theory of Pure Law, tapi Pure Theory of Law. Teori murni tentang hukum. Itu bahasa Indonesianya. Dan di situ dimulai kekacauan cara berpikir kita tentang hukum. Seandainya saya terangkan pada si pemilik cincin bahwa Hans Kelsen yang dipelajari oleh dia itu adalah murid dari Immanuel Kant yang filsuf besar dunia. Mungkin cincinnya langsung cair. Copot. Hans Kelsen menulis Pure Theory of Law mengikuti gurunya Immanuel Kant yang menulis buku Pure Thought, Pure Reason, akal murni. Dan Immanuel Kant adalah seorang filsuf. Jadi, Hans Kelsen itu neo-Kantianism. Kalau istilahnya saya ucapkan, si Raja Cincin nyari ke Google. Dan dia akan tanya pada Wendra, apa benar begitu? Jadi bayangkan misalnya, orang belajar hukum tanpa belajar genealogi dari prinsip-prinsip hukum yang adalah filosofi. Tapi kita abaikan aja itu, karena itu meladeni kedunguan itu sama dengan berupaya untuk menghasilkan ketidakbenaran, itu dasarnya tuh. Nah, kita ingin hari ini kita coba bahas hal-hal yang menyangkut masa depan negeri ini, yaitu dengan tema dinamika politik hukum pada proses sirkulasi kekuasaan. Dinamika politik hukum. Saya senang ada di Muhammadiyah, karena di Muhammadiyah kita dididik untuk bertengkar. Muhammadiyah, mungkin saya udah kasih kuliah di separuh dari Universitas Muhammadiyah. Berapa universitas sekarang? Ada 167. Bayangkan ada 167 Universitas Muhammadiyah. Kalau separuh aja dari dosen di Universitas Muhammadiyah mogok, IQ nasional turun 50%. Fasilitas yang disediakan oleh Muhammadiyah untuk membackup IQ nasional luar biasa. Kalau separuh rumah sakit Muhammadiyah mogok, tidak memberikan pelayanan, rata-rata usia hidup kita turun 50%. Jadi Muhammadiyah menopang dua hal yang diperintahkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Muhammadiyah menyumbang pada pencerdasan kehidupan bangsa melalui sekolah-sekolah. Muhammadiyah menyumbang pada pemeliharaan fakir miskin melalui rumah sakit-rumah-sakitnya. Dan sampai sekarang pemerintah berutang pada Muhammadiyah karena selama COVID ada 5 triliun uang Muhammadiyah belum dibayar oleh pemerintah. Kira-kira begitu kondisinya. Jadi kita balik pada keadaan tadi yang dicoba diulas oleh Pak Dekan. Apa yang menyebabkan kita gagal berpikir kritis? Terutama dari negeri yang menyumbang pikiran pada bangsa ini. Bukit Tinggi melalui Muhammadiyah menyumbang pikiran. Buya Hamka menyumbang pikiran. Haji Agus Salim menyumbang pikiran. Sultan Syahrir menyumbang pikiran. Tan Malaka menyumbang pikiran. Muhammad Nasir menyumbang pikiran. Jadi semua kelengkapan berpikir ada di kota ini. Kenapa kota ini berhenti untuk mengucapkan kritisisme? Kita mau kaitkan itu dengan sejarah kota ini atau sejarah Sumatera Barat. Yang mengatakan tidak pada kekuasaan pada Soekarno atau terlampau waktu itu. Karena ketidakjujuran Jakarta, ketidakjujuran Jawa untuk membagi keadilan. Lalu timbul gerakan untuk protes itu. Hal yang sama dilakukan di tempat saya, di Manado, dengan Permesta.
dengan dalil yang sama tuh. Karena itu ada hubungan kemarahan antara Manado dan Bukit Tinggi. Ada garis kemarahan yang sama. Oleh karena itu saya akan tambahkan kemarahan hari ini. Kita hitung dari sekarang, apa yang akan terjadi di masa depan kalau Pak Prabowo akhirnya mengatakan bahwa dia adalah muridnya Jokowi, dia dipersiapkan oleh Jokowi. Blessing in disguise. Beruntung Pak Prabowo ucapkan itu, sehingga kita tidak akan lagi tagih dari Prabowo oposisi itu. Karena Jokowi sendiri mengatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan oposisi. Dan kelihatannya Prabowo mengambil kembali isu itu. Karena Prabowo mengatakan, saya dipersiapkan oleh Pak Jokowi. Walaupun kita tahu bahwa mungkin sekali Pak Prabowo berubah pikiran ketika dia sudah dilantik sebagai presiden di bulan Oktober. Tetapi konsistensi seseorang itu diukurkan di awal dia memperoleh mandat rakyat. Bahwa beliau yang sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih yang akan dilantik bulan Oktober dipersiapkan oleh Jokowi, bukan dipersiapkan oleh rakyat ternyata. Bukan dipersiapkan oleh akal sehat ternyata. Bukan dipersiapkan oleh konstitusi ternyata. Bukan dipersiapkan oleh demokrasi ternyata. Jadi kalau kita bikin refleksi bahwa pada akhirnya kita mesti melawan terhadap kedunguan politik, terhadap keangkuhan kekuasaan. Tadi dinasti Jokowi masih berlanjut. Bobby mengangkat namanya sendiri. Tapi itu bukan nepotisme. Sama seperti soal Gibran, bukan nepotisme yang kita udah bahas berkali-kali, Bu. Kalau begitu Gibran itu siapa? Anaknya Jokowi? Bukan. Ponakannya Paman Usman? Bukan. Lalu siapa? Kan bukan nepotisme, bukan keponakan, bukan nephew. Jadi bayangkan, argumen dari Mahkamah Konstitusi bahkan tidak paham basis dari pengertian nepotisme. Bahasa Italianya apa? Nipote artinya ponakan. Orang Inggris ambil alih jadi nephew. Orang Indonesia terjemahkan nepotisme. Jadi kedunguan 5 hakim ini terbaca pada ketidakmampuan mereka bahkan untuk mengenali istilah yang paling primer, yaitu kekuasaan harus dihasilkan melalui kompetisi. Nepotisme tidak ada kompetisi. Oh iya, tapi kan Gibran dipilih oleh rakyat. Dia potong logikanya. Dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Disodorkan oleh siapa? Oleh bapaknya. Kan problemnya disodorkan oleh siapa? Melalui proses yang buruk di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itu yang menimbulkan pertanyaan pada kita. Kalau keadaan ekonomi memburuk, dan pasti memburuk. Sri Mulyani bilang ekonomi akan tumbuh 5%. Tuh. Ya biasa aja, 5% itu biasa aja. Warung Padang di Jakarta menghidupkan ekonomi 6%. Apakah di situ ada intervensi APBN? Enggak ada. Gojek menaikkan pertumbuhan karena ada interaksi ekonomi antar rakyat. Enggak ada bagian APBN yang menghidupkan ekonomi ini kalau cuma 5%. APBN itu fungsinya menghasilkan lebih dari 5%, 6%, 7%, atau 10% seperti yang dijanjikan oleh Jokowi yang enggak pernah terjadi kan. Jadi coba kita bahas secara lebih teliti bahwa semua yang diucapkan di depan Monas itu omong yang kosongnya paling besar itu. Apa beda antara Jam Gadang dan Monas? Di Jam Gadang kita coba bangun kejujuran. Di depan Monas yang ada adalah kedunguan. Kita sekarang ada di sini depan Jam Gadang untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia yang berpikir. Yang setajam-tajam pikiran awal dari Republik ini, yang disumbangkan dari Sumatera Barat. Kan surplus pikiran itu yang ada di kita hari ini, kita ingat sekedar sebagai sejarah. Saya balik pada soal tadi, kenapa atau mengapa fasilitas keunggulan berpikir itu berhenti diproduksi dari tempat asalnya, yaitu Bukit Tinggi.
Apa yang terjadi sebetulnya? Apakah trauma PRRI itu masih menghantui masyarakat kita? Dulu, mereka yang berpikir tajam pergi ke Jakarta untuk mempengaruhi pikiran nasional berhadapan dengan kolonialisme itu. Hatta pergi bergaul dengan kaum sosialis Eropa dan datang dengan ide koperasi. Tajam sekali idenya itu tuh. Sultan Syahrir belajar filsafat, nggak lulus dari Leiden, tapi dengan logika yang kuat bisa mempromosikan Indonesia di PBB. Semua itu adalah hasil eksodus orang Bukit Tinggi, eksodus Sumatera Barat, pergi bersekolah, balik dengan pengetahuan. Itu dasarnya. Kalau di awal saya Wendra Yunaldi, bagi saya pasti orang Jawa. Ada trauma untuk memakai nama Minang. Untung pikirannya masih Minangisme. Sangat Minang itu, yaitu oposisi. Berkelahi pikiran tuh, bertarung dalam ide itu. Jadi nggak usah peduli dengan nama. What is in a name? Kata Shakespeare tuh. Saya balik pada duduk perkara kita. Kebangsaan kita tuh. Kita bicara tentang kebangsaan di Jam Gadang. Sementara yang ada di depan Monas adalah kebangsatan. Dialektika itu yang bisa kita uji. Mengapa kebangsaan menguasai kebangsaan? Karena ada konsekuensi untuk mengatakan bahwa kebangsaan dihidupkan dengan imajinasi. Kita ingat buku yang ditulis oleh pemikir seorang Indonesianis dari Cornell University, Ben Anderson, menulis buku The Imagine Community. Indonesia is the Imagine Community. Komunitas yang dibayangkan. Bangsa itu bukan yang ada sekarang, tapi yang dibayangkan. Karena itu kita ditarik terus untuk berpikir apa ide kebangsaan di depan itu. Bukan sesuatu yang sudah selesai. Konsep nation selalu dalam kondisi in the making, ongoing. Kita isi itu. Dengan apa kita isi itu? Ya dengan pengetahuan. Supaya kita bisa bertanding dengan bangsa-bangsa lain di wilayah yang sama pengetahuan. Tapi kalau kita hitung dari sekarang, keinginan untuk melihat Indonesia berpengetahuan dibatalkan oleh statistik bahwa IQ nasional kita hari ini tinggal 78. Sedikit di atas simpanse. Datanya begitu keadaan kita tuh. Kita bicara tentang kampus merdeka. Tapi kehilangan kemerdekaan untuk berpikir. Jadi semua sinyal yang diucapkan dari depan Monas itu mengganggu akal sehat kita. Begitu kita mau berpikir kuat, maka kita diancam oleh undang-undang ITE. Kemarin hari Senin, kasus saya diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakimnya hakim yang berpikir. Dia katakan bahwa Rocky Gerung berhak untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Yang paling tinggi kritik terhadap presiden. Karena itu ucapan Rocky Gerung, ini putusannya punya begitu. Bahwa Jokowi bajingan tolol, itu tidak boleh diperkarakan. Berarti benar, boleh ucapin. Jadi bayangkan, masih ada hakim yang berpikir rasional tuh. Yang menganggap bahwa ya biasa kritik itu. Itu dasarnya tuh. Kan saya mau dijerat dengan hukuman atau didalilkan saya tidak boleh jadi narasumber di semua tempat. Online, offline, nggak boleh masuk TV, nggak boleh kasih komentar pada wartawan segala macam. Kan gila tuh. Itu cuma ada negara fasis di mana orang nggak boleh bicara. Jadi saya akhirnya kembali bisa narasumber, jadi narasumber bicara di sini. Yang tadinya nyaris jadi narapidana. Jadi kita percaya bahwa tetap ada human condition
yang memungkinkan kita mengembalikan fungsi akal. Akal itu hanya disebut akal kalau dia menentang akal yang lain. Kita diberi akal untuk bercakap-cakap secara kritis dengan akal yang lain. Karena itu akal itu nggak boleh dihalangi itu. Yang kita khawatirkan sekarang adalah ke depan, apakah pemerintahan Pak Prabowo juga akan menghormati prinsip akal sehat itu? Itu artinya dia mesti katakan bahwa saya akan memimpin Indonesia berbeda dengan cara rezim Jokowi memimpin Indonesia yang anti oposisi, yang melegalkan pidana pada orang-orang yang berpikir. Itu yang akan kita tagih. Tapi mungkin tagihan itu akan terlambat tiba. Karena sangat mungkin juga bahwa sebelum Oktober akan ada krisis ekonomi politik besar di negeri ini. Apa yang diputus di Mahkamah Konstitusi diputuskan dalam kondisi legalitas, sementara legitimasinya dipertanyakan terus oleh masyarakat internasional, terutama saya bicara dengan akademisi, wartawan asing, dan semua menganggap Indonesia ada di dalam jebakan otoritarianisme. Jadi makin lama kita lihat bahwa bangsa ini akan gagal diimajinasikan sebagai bangsa yang beradab, diimajinasikan sebagai bangsa yang berpikir, diimajinasikan sebagai bangsa yang berkeadilan. The imagined community failed for itself karena proses hari ini. Jadi sekali lagi, keterangan-keterangan ini sekedar upaya untuk menghidupkan kembali pikiran dari Bukit Tinggi. Karena itu tadi malam saya katakan bahwa di pusat pikiran baru Indonesia, apa namanya, syarikat, rumah syarikat itu. Jadikan rumah syarikat itu sebagai clearing house, tempat membersihkan ide-ide. Hanya 2-3 orang nggak apa-apa. Satu waktu dia akan penuh sesak. Dan rumah syarikat itu akan berubah menjadi ibu kota pikiran. Tetap ada potensi. Tetap ada kesempatan. Tetap ada momentum. Dan jangan lewatkan momentum itu. Kita ingin pastikan bahwa ada yang benar yang kita cari dalam hidup ini. Ada yang lestari yang tidak kita pertahankan. Sang surya bersinar. Ngarai Syahno lestari. Kita cari yang benar setiap hari. Terima kasih. Oke, luar biasa. Nutrisi-nutrisi akal sehat yang diberikan oleh Bung Rocky. Dan rasanya kita semua yang di dalam ruangan ini sudah surplus akal sehat nih rasanya ya Bung ya. Oke, untuk sesi berikutnya mungkin kita langsung sesi tanya jawab dengan para audiens. Cuman sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, saya mohon izin mengingatkan bahwasanya kepada Bapak Ibu audiens yang ingin bertanya, bisa angkat tangan, sebutkan identitasnya, lalu pertanyaannya. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, untuk pertanyaannya agar bisa langsung ke poinnya aja tuh, langsung ke intinya aja, untuk efisiensi waktu mungkin ya. Oke, untuk sesi pertama saya akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Oke, saya mau yang di sebelah deret kiri saya nih, yang di depan, yang berkacamata nih Bang. Ya, boleh panitia tolong dibantu mikrofonnya. Oke, berikutnya kita ke sebelah kanan yang di belakang, Bung yang berbaju biru. Sama saya mau yang terakhir ketiga ini perempuan. Ibu, iya maaf Ibu tidak terlihat. Ya untuk Ibu nanti panitia tolong dibantu pertanyaannya. Oke, kita sudah ada 3 penanya, dimulai dari penanya yang pertama aja, langsung aja. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Baik, Bang Rocky, saya Fajar Mursalin, Ketua Cabang IMM Bukit Tinggi. Jadi ingin menanyakan, dalam buku Nada Republik karya Tan Malaka, itu sehingga disebut Bapak Republik Indonesia,
sehingga menginspirasi Pak Bung Karno dan Bung Hatta menuju Indonesia baru. Pertanyaan saya adalah, ketika Indonesia yang sekarang tidak bebasnya kita berpikir, tidak bebasnya kita berpendapat, sehingga menjadi merasa tidak jauh beda kita seperti masa kolonialisme. Kan tujuan buku itu diciptakan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kalau di Indonesia sekarang kita dilarang bebas berpikir, kita akan melahirkan Indonesia yang baru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa langsung dijawab aja, Bang Bro. Oke, langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Betul, kita akhirnya mencari cara untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Dan Tan Malaka salah satu cara untuk memungkinkan kita berpikir rasional, dialektik, sekaligus historis. Nah itu bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika Logika. Satu waktu saya hiking ke Vietnam, tiba di Museum Ho Chi Minh di Hanoi itu. Saya masuk ke museum itu, ada pojok Tan Malaka. Ada gambar dia. Kalau saya baca beberapa artikel, saya menemukan bahwa Tan Malaka pernah berdebat dengan tokoh sosialis Itali yang kalian suka sekarang, namanya itu Antonio Gramsci, yang menulis buku Prisoner Notebook, catatan dari penjara. Dia dipenjara karena mau mendongkel fasisme Italia pada waktu itu. Seorang tokoh sosialis tuh, yang pikirannya sangat filosofis tuh. Jadi bayangkan, Tan Malaka udah beredar di Eropa dengan pikiran-pikiran kritis dia, ingin mempengaruhi politik Eropa pada waktu itu dengan bertengkar tentang kondisi ideologi dunia tuh. Pertengkaran sampai ke tingkat ideologi, bukan sekedar pasal-pasal hukum black letter of law, pasal mati hukum. Itu menunjukkan bahwa bangsa ini pernah masuk dalam perdebatan duel argumen di luar negeri. Muhammad Hatta jadi wakil pemuda di dalam sidang-sidang sosialis youth, pemuda sosialis dunia. Jadi bagi kita sebetulnya Indonesia baru itu yang kita inginkan sebetulnya ada akar sejarahnya, ada genealogi di dalam pergerakan nasional kita. Nah, kebangsaan kita dimulai dengan upaya untuk membentuk pikiran, menghasilkan pikiran. Itu juga yang dipilih akhirnya jauh sebelum 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Seorang anak muda memilih untuk mendirikan Muhammadiyah. Kan itu yang terjadi kan? Seandainya Ahmad Dahlan memilih untuk mendirikan partai politik pada waktu itu, mungkin dia udah pakai rompi kuning hari ini. Rompi orange hari ini. Tapi beliau merasa bahwa urusan politik itu sekedar investasi setelah urusan pengetahuan, setelah akal kita dibuat sehat. Ahmad Dahlan memilih mendirikan institusi pendidikan untuk menghasilkan pikiran. Dan itu yang kita tahu dari sejarah. Yang sekarang tidak kita miliki itu. Berapa banyak sekarang mereka bergelar guru besar, tapi disertasinya adalah plagiasi. Saya tahu banyak. Jadi saya anggap, ya dia guru besar, tapi otaknya kecil. Kan itu yang terjadi pada kita. Semacam paradoks bahwa negeri ini pernah dipimpin, diasuh oleh pikiran-pikiran bermutu. Tapi kemudian tenggelam karena feodalisme, karena arogansi, karena dinasti. Jadi betul tadi bahwa kita harus dirikan kembali cita-cita tentang Indonesia baru. Dan IMM harusnya memulai dengan prinsip yang sama. IMM, saya bagian dari IMM. Ikatan Manusia Merdeka. Itu kakak dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi sekali lagi betul, mulailah dengan kesempatan, ada suasana yang bagus hari-hari ini, ada problem politik yang nggak selesai, ada masalah ketidakadilan, segala hal yang buruk di Indonesia memang harus terjadi. Jadi kalau orang tanya, Pak Rocky, Bang Rocky menyesal nggak dengan keputusan Mahkamah Konstitusi? Saya bilang saya bergembira dengan keputusan Mahkamah Konstitusi karena pembusukan makin lengkap kan dasarnya kan. Percepatan pembusukan itu, dia komposisi itu, political decay makin cepat. Tadi yang busuk cuma daun, yang namanya Baman Usman.
Lalu cabangnya mulai membusuk tuh. Nah sekarang yang membusuk adalah akarnya, karena Mahkamah Konstitusi membatalkan ide kompetisi sehat demi seseorang yang disodorkan oleh presiden. Jadi bagus betul, kan temanya pohon yang lapuk itu memang harus tumbang supaya ada bibit baru muncul. Setiap pohon yang tumbang, dia akan merusak pohon yang lain memang. Tetapi dengan cara itu sinar matahari bisa menembus kegelapan hutan dan mulai memberi nutrisi pada bibit-bibit baru. Jadi percayalah bahwa pohon yang tumbang akan dihidupkan kembali bibit-bibitnya oleh sinar sang surya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, langsung aja tadi ke penanya kedua, panitia mohon dibantu mikrofonnya. Baik, Bung Rocky, Pak Wendra, nama saya Fat. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, Pak, Bung, soal otak-atik peraturan. Bung Rocky, saya dulu pernah kuliah di Fakultas Teknik Mesin di Padang, dan kemudian hari ini saya juga kuliah di sini. Dan dari 2 pengalaman tersebut, saya tidak berani menyimpulkan apakah mengotak-atik peraturan demi kepentingan itu merupakan karakter bangsa atau tidak. Sebab dari 2 pengalaman tersebut, fakultas sering mengotak-atik peraturan demi kepentingan. Soal jadwal. Tetapi Bung Rocky, Pak Wendra, saya berani menyimpulkan bahwa mengotak-atik peraturan demi kepentingan merupakan budaya kaum reformis. Kenapa? Dulu capres kita buta, Bung Rocky. Aturan diotak-atik, kemudian ditetapkan. Cacat fisik boleh. Cacat moral tidak boleh, atau cacat mental tidak boleh. Sehingga kita mengenal istilah presiden kita buta. Dilanjutkan capres kita seorang perempuan, dan di saat itu ijazahnya hanya SMA. Aturan diotak-atik demi kepentingan, kemudian ditetapkan syarat minimal untuk menjadi capres dari ijazah SMA. Kalau itu sudah merupakan budaya kaum reformis, kok marah dengan yang sekarang? Kemudian soal etika, Bung Rocky. Bagi saya, kaum reformis dan sebagian besar ya, dan sisa Orba, karena mereka yang menguasai panggung hari ini, merupakan politisi bermazhab Machiavellian. Machiavelli di dalam bukunya mengatakan kehormatan dan kemuliaan hanya milik raja. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Machiavelli membudakkan dirinya di hadapan manusia lain. Dan di bab 15 dia juga mengatakan dalam buku tersebut, seseorang yang atau pangeran atau pemimpin yang di dalam dirinya ada etika, dia akan hancur. Kemudian Machiavelli juga mengatakan bahwa apabila visi misi raja yang dieksekusi oleh menteri dan berdampak buruk kepada masyarakat, maka kesalahan harus ditimpakan kepada menteri. Sehingga bagi Machiavelli, menteri layak dibunuh. Itu dituliskan di dalam bukunya Sang Penguasa. Judul aslinya Il Principe, terjemahan bahasa Inggrisnya The Prince. Saya melihat sebagian besar... Maaf, Bung Fat, bisa dipercepat pertanyaannya, langsung aja ke pertanyaannya. Enggak, saya bukan memberikan pertanyaan, tapi saya memberikan pandangan terkait etika tadi. Karena Ya, bisa dipercepat aja, Bung Fat. Ya, karena Boroki selalu mengatakan akal hanya ditentang dengan akal. Jadi bagi saya sebagian besar mereka adalah Machiavellian. Lalu untuk apa? Apa poinnya kita mengkritisi mereka dengan etika?
Sebab mereka melepaskan etika dari politik dan melepaskan etika dari diri mereka sebagai aktor politik. Dan kemudian tindakan mereka adalah actus hominis, tindakan manusia yang didasari oleh insting belaka. Memang kita tidak bisa membiarkan mereka tetap merajalela, Bung Rocky. Oleh sebab itu, kita harus menumbuh kembangkan dan membudidayakan actus humanus, tindakan manusiawi. Apabila actus hominis juga dilakukan oleh animalia, sementara actus humanus atau tindakan manusiawi pasti dilakukan oleh manusia. Actus humanus didasari oleh rasio dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dan rasio selalu terintegrasi dengan moral. Disitulah kemudian etika diberikan ruang untuk bekerja. Bagaimana cara menyingkirkan actus hominis ini? Saya katakan tadi, dengan otak, bukan dengan otot. Sebab kalau kita singkirkan actus hominis ini dengan otot, maka yang akan tumbuh kembang adalah actus hominis baru. Kalau kita tumbangkan mereka dengan rasio, maka siklus yang akan kita ciptakan adalah rasio akan disingkirkan oleh rasio. Apabila rasio awal tidak relevan lagi dengan rasio yang sekarang. Terima kasih, Bung Rocky. Oke, ya. Nah, itu pengetahuan yang bagus. Tetapi saya kasih sedikit koreksi itu. Kamu semester berapa? Semester 4, Bung. Jurusan? Hukum, Bung. Rencana DO semester berapa? Oh tidak, saya tidak ingin tenar jauh. Oke. Saya ingin jadi ilmuwan hukum. Oke, nah dalam rangka itu saya bantu. Menjadi ilmuwan hukum harus membaca lebih teliti. Saya mulai tadi dengan utak-atik regulasi itu. Yang kita persoalkan adalah utak-atik demi apa itu? Apakah pembaharuan dihasilkan melalui utak-atik atau justru status quo yang tidak dipertahankan oleh utak-atik itu? Saya kasih contoh yang paling radikal ya. Partai Buruh Inggris kira-kira sampai 20 tahun lalu masih memakai doktrin di dalam anggaran dasarnya, di dalam aturannya, dalam legislasinya, perjuangan kelas struggle. Belakangan setelah ketua Partai Buruh kalau nggak salah diganti oleh Miliband, diputuskan bahwa teori perjuangan kelas yang didasarkan pada Marxisme tidak mungkin lagi dipakai sebagai alat perjuangan di Eropa yang rasionalitasnya sudah sangat tinggi. Maka perjuangan kelas diubah menjadi perjuangan parlementer. Jadi regulasi berubah karena ada tuntutan historis. Kalau Anda punya wakil di parlemen, duel argumen di situ. Karena itu Partai Buruh kemudian memilih jalan seperti Partai Sosialis, yaitu bertengkar di parlemen dengan kemampuan argumen. Jadi saya koreksi juga dulu yang awalnya tadi, bahwa regulasi itu harus ditentukan. Niatnya buat apa itu? Telosnya apa? Kalau telosnya adalah mempertahankan status quo, tentu itu adalah utak-atik yang sifatnya konservatif. Tapi kalau utak-atik itu untuk menghasilkan potensi baru perubahan demi perjalanan masyarakat baru, maka dia menjadi progresif. Dapat ya poin itu pertama ya. Oke, sekarang saya lanjut soal Machiavellianism itu. Machiavelli menulis 2 buku. Satu, Il Principe tadi betul, The Prince. Yang kedua, Discourse. Kita mesti baca 2 buku itu secara berdampingan. Karena etika Machiavelli tidak ada dalam The Prince, adanya di Discourse. Kamu belum baca karena belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi orang membaca Machiavelli selalu dengan niat buruk. Sekarang saya beritahu. Machiavelli itu adalah bapak republikanisme. Yang diucapkan oleh Machiavelli, yang kita sebut Machiavellianisme. Kalau mau berkuasa, Anda harus kejam. Itu dasarnya kan. And justifies mean. Tujuan menghalalkan cara. Itu namanya Machiavellianisme.
Tetapi Machiavelli pada waktu itu menulis keadaan di istana Florence. Itu masalahnya. Jadi Machiavelli sebetulnya membocorkan keadaan real di istana. Itu bukan pikiran dia. Dapat poin itu? Bukan Machiavelli yang mengajarkan kekuasaan absolut. Machiavelli menjindir kekuasaan absolut di istana. Dia membocorkan kejahatan dari Il Prince itu di istana. Nah, begitu cara membacanya. Jadi kita mau menyelamatkan Machiavelli karena dianggap Machiavelli itu buruk. Cuma Machiavelli yang benar. Kalau nggak ada Machiavelli, kita nggak pernah tahu kelakuan dari pangeran-pangeran di istana Florence. Itu dasarnya. Kalau nggak ada Pak Dekan yang memprovokasi kalian untuk berpikir, tidak ada dekan di Indonesia yang mengajak orang berpikir. Jadi kalau kita bilang Pak Dekan itu bertindak Machiavellian, benar memang dia membocorkan bahwa di dalam dunia akademis dilarang mahasiswa berpikir kritis. Itu yang dibongkar oleh Pak Dekan. Dia melakukan sesuatu yang dalam ilmu hukum disebut doing atau playing devil's advocate. Melakukan fungsi iblis. Kan kita suka bilang lu iblis. Justru iblis itu bagus karena dia menuntut kejujuran dari manusia. Advocatus diaboli dalam bahasa Latin. Jadi sekali lagi bagus, saya senang Anda membaca itu dan baca lebih banyak tentang buku-buku kiri itu. Karena hanya dengan membaca buku kiri, otak kita berpikir dialektik gitu. Tuh. Dasarnya sekali lagi bagus, tapi sekali lagi ubah cara membacanya itu. Karena ini memang kesesatan ini bukan karena Anda yang belajar di semester 6, tapi kesesatan cara mengajar di universitas. Berkali-kali dikatakan Anda Machiavelli buruk. Loh, Machiavelli baik karena dia membocorkan keadaan di istana Presiden Mukidi. Oke, langsung ke penanya ketiga, Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan buat Bung Rocky Gerung dan Pak Wendra dan seluruh hadirin yang hadir. Saya berbeda dengan penanya pertama dan kedua. Saya lebih kepada pertama, saya mau sampaikan kepada saudaraku Wendra, apa yang saudaraku pikirkan. Di saat saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini, Bukit Tinggi adalah miniatur kebangsaan, kondisi kebangsaan yang selalu disampaikan oleh Bung Rocky Gerung. Saya mau masuk satu contoh. Dari segi nepotisme, sedang dibangun dan sudah terjadi dan berhasil proses Februari kemarin Pak Wendra. Satu. Kemudian proses abuse of power untuk memenangi semua itu oleh partai penguasa juga terjadi. Saya mau katakan persis semuanya Pak. Termasuk tadi dikatakan, disindirkan juga ada memanfaatkan Basnas sebagai salah satu yang disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Itu terjadi. Bukan hanya Basnas, Bansos Pak. Dan jumlahnya puluhan miliar. Miniatur Indonesia pada hari ini, pola kepemimpinan yang dicontohkan oleh Jokowi terjadi Pak. Persis. Kayaknya dia tuh kepemimpinan di Bukit Tinggi sedang mengcopy paste pola-pola, cara-cara, dan bagaimana cara memanfaatkan finansial APBD untuk mempertahankan incumbent-nya itu. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada bahasa-bahasa greget atau apatis dari saudaraku Hendra. Kalau nanti Pak Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung kembali dari sini, kalian masih memle aja semua, kita tutup aja. Apa yang ditutup Pak? Kampus? Atau apa tadi? Saya lupa. Sampai segitunya rasa greget saudaraku Hendra. Sekarang saya tantang setelah memberikan stimulan semangat untuk menjadi oposan bagi pemerintahan berjalan, kan memang harus ada social control.
dari pihak kampus, karena di sini adalah gudang para intelektual, dihasilkan terus tetapi stuck ketika itu untuk diimplementasikan di dalam masyarakat dalam mengontrol pemerintah. Ada lagi satu lagi, saya entah selagi ngelapor curhat saya tidak tahu, tapi yang jelas pada hari ini Bukit Tinggi juga media mana, orang media mana nih, tidur juga Pak, dinabobokkan tidak dalam 1, 2, 3 orang, tetapi kolektif yang ada hari ini hadir. Saya kenali wajah-wajahnya itu hanya 3 sampai 4 orang. Kadang-kadang saya kalau diwawancarai, saya malas Pak, karena yang datang itu juga orangnya. Itu dia hanya patang, tidak lupa sudah jadi sudah seperti itu. Artinya adalah kondisi hari ini untuk memandulkan pers sebagai salah satu pilar sosial kontrol bagi jalannya pemerintahan agar didapat pemerintahan yang bersih dan wibawa, itu sudah nggak ada Pak. Yang ada paling Pak Pai, ada Rizky, ada beberapa lah. Kemudian ada SDM yang masih bergerak, masih bikin dialog interaktif, dan itu begitu masifnya yang dilakukan oleh penguasa pada hari ini. Tidak lo terlawan di mereka lagi do Pak. Mudah-mudahan Bapak mengerti keluhan saya. Saya memang di parlemen, tapi saya kesepian ketika saya ingin mendapatkan pressure dari masyarakat. Saya kesepian Pak, karena kalau dalam demokrasi hitung-hitungan angka perlu. Hitung-hitungan angka untuk memutus suatu regulasi yang dibuat atau arah kebijakan APBD yang dibuat kan diperlukan jumlah. Kalau 25, 13 wajib. Kalau di Banggar dari 7, 4 wajib. Tapi kita selalu kesepian dan kadang hanyut dengan jumlah ketokan yang dihitung ketika itu jatuh kepada voting. Nah itulah saya katakan sekaligus untuk memberikan semacam tantangan bagi Pak Wendra. Saya mau lihat apakah memang setelah ini ada satu oposan di negeri ini yang namanya Bukit Tinggi yang kita cintai ini, untuk melawan tirani yang menurut kami miniatur pemerintahan Jokowi yang tulen itu sedang di copy paste di Bukit Tinggi, dan Anda semua tidak boleh diam. Kalau saudaraku bilang lawan, mari kita lawan bersama-sama, jangan jalan sendiri-sendiri. Saya tahu ada rumah syarikat, tapi koordinasi ya yang mungkin tidak. Saya juga tadi bicara dengan Pak Dekan, Pak Edi Askar, Pak, kamase para intelektual, kok mereka tidak ada yang sampai ke parlemen? Kenapa yang sampai ke parlemen itu adalah para pemegang finansial saja, tidak terukur intelektualnya, apa tidak risih, apa tidak dikawal. Itu tantangan saya buat saudara Wendra, harus ada perubahan setelah Bung Rocky Gerung datang. Kemudian untuk saudaraku Rocky Gerung, saya salut dengan Anda, tidak merasa kesepian, tidak merasa sendiri ketika harus berjuang dari kampus ke kampus untuk menyehatkan kembali akal sehat. Terima kasih. Mohon berikan kami stimulan yang cukup untuk Bukit Tinggi agar kampus ini juga menjadi oposan, juga menjadi sosial kontrol bagi jalannya pemerintahan Bukit Tinggi. Nepotismenya udah oke. Jalan Pak, berhasil kemarin Februari. Ya kan Pak? Kakak adik langsung berhasil. Dibiayai dari bansos. Biaya dari mana lagi? Dari langsung aparatur mendapat tugas masing-masing. Ini terjadi semua. Seorang Burhami, seorang saudaraku ada PKS juga di sini, gak mampu loh melawan semua itu. Pers juga diam, semuanya menjadi. Tapi yang di sini, yang hadir di sini kayaknya enggak. Ini ada saudara P, enggak. Masih tersisa lah mereka. Terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah momentum bagi adik-adik mahasiswa. Anda harus menjadi tidak. Saya pernah marahi mereka Pak. Mohon maaf, mereka pernah datang demo ke Dewan, tapi kemudian mereka marah ke Pak Wali. Minta ini, minta itu, kemudian adem. Saya bilang, kalian kemana aja lagi setelah itu? Enggak, gini Bu. Kalau jadi generasi seperti itu, maka tamatlah. Enggak usah lagi kalian kuliah hukum. Mendingan jualan aja ke Aurs, saya bilang gitu. Mohon maaf, saya pernah marah-marahin mereka, datang ke rumah, kemudian beberapanya bisa di-hire kembali, dan ada yang dibawa aktif ke partai dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, ini soal yang saya coba terangkan.
dengan kemarahan yang sama dengan ibu. Saya nggak peduli ibu dari fraksi mana itu. Tetapi apa yang Budi ucapkan itu menunjukkan bahwa kepekaan perempuan terhadap politik melampaui seluruh laki-laki yang ada di Bukit Tinggi itu. Apa sebetulnya itu politik? Politik hanya disebut politik kalau dia mendistribusikan keadilan. That's what we call politics. Abad 15, ilmu politik itu dianggap sebagai the highest of all sciences. Ilmu yang tertinggi dari ilmu-ilmu lain. Karena harus menghasilkan keadilan. Kalau cuma bikin gedung ini, saya cuma butuh dua rumus. Satu rumus tegangan beton itu, metal fatik. Fakultas Teknik. Di sini saya belajar pertama, kuliah di Fakultas Teknik. Dan yang kedua adalah ketahanan gempa itu. Stresnya berapa itu, S-nya berapa, safety factor-nya berapa. Selesai gedung ini. Dengan dua rumus itu, saya bisa bikin sendiri gedung ini. Saya tinggal panggil tukang tuh, buat ngitung. Ganti tukang, rumusnya sama itu. Tetapi politik memerlukan pengetahuan melampaui semua ilmu. Karena dia mesti memahami manusia yang berbeda. Rasa keadilannya, tapi dia mesti dilayani. Jadi politik adalah yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Dan politik yang diucapkan oleh perempuan adalah politik yang paling jujur. Begitu terjadi krisis ekonomi, yang pertama kali menghadapi ketidakadilan adalah dompet perempuan. Dia mesti hitung. Masih ada 20.000 untuk jajan anaknya. Yang masih PAUD-kah? Sementara harga beras tidak bisa dikendalikan. Dia mesti membayangkan kalau suaminya pulang, kopinya masih manis apa gulanya udah kurang. Dari pagi hari, perempuan udah berpikir politik karena soal masa depan anaknya. Daya tahan psikologi suaminya. Dari mana kita pelajari itu? Jangan ajari perempuan keadilan melalui teori John Locke, John Rawls, John Mukidi. Karena perempuan belajar keadilan dari kehidupan realnya. Politik dimulai dari rahim perempuan. Pada waktu perempuan hamil, dia sudah tahu apa yang disebut ilmu berbagi. Di dalam rahim perempuan, ketika dia hamil, ada calon manusia. Dan si perempuan berbagi nutrisi dengan bayinya. Si perempuan berbagi detak jantung dengan bayinya. Dia berbagi kecemasan dengan bayinya. Jadi politik lahir dari rahim perempuan. Rahim perempuan itu adalah ilmu keadilan pertama yang kita pelajarin. Bayangkan misalnya kalau perempuan di rahimnya, dia berbuat koruptif. Bayinya akan kekurangan nutrisi. Bayangin kalau si perempuan berbuat arogan, maka bayinya akan tersiksa psikologinya. Jadi rahim perempuan itu adalah fakultas hukum, politik, keadilan, ekonomi yang pertama. Kita semua lahir dari rahim perempuan yang isinya adalah keadilan. Setelah kita lahir, kita pindah ke rahim laki-laki. Namanya APBD, APBN, partai. Rapat DPP, itu rahim laki-laki. Yang memutuskan anggaran adalah mereka yang tidak paham tentang distribusi keadilan. Kita tanya sekarang misalnya, fraksi mana yang memutuskan APBD Bukit Tinggi? Sehingga ibu tidak merasakan ada keadilan. Sangat mungkin fraksi yang diisi oleh kaum patriarkis itu. Yang tidak mengerti bahwa rahim perempuan itu adalah masa depan bangsa ini. Kalau kita tinjau secara lebih luas lagi. Jokowi dan mungkin Pak Prabowo akan bicara terus tentang ketahanan nasional. Tentang ancaman masa depan itu. Karena itu harus diputuskan NKRI harga mati yang sering saya ulas itu. Di harga berapa NKRI mati? Sekarang ada masalah global. Sistem distribusi global terganggu karena potensi perang dunia kedua, perang dunia ketiga itu. Dolar pasti dipanggil pulang oleh Joe Biden karena industri Amerika mesti kembali disuplai dengan dolar untuk bikin arsenal baru tuh. Amerika 2 minggu lalu kirim proyektil peluru kendali ke Ukraina, itu artinya uang dia keluarin, maka dia mesti kembali membangun industri militernya. Itu artinya seluruh dolar dunia akan dipanggil pulang ke Amerika.
dengan akibat kurs kita itu akan jatuh. Jatuhnya kurs itu artinya seluruh distribusi yang memakai dolar itu kita pinjam dari luar negeri dolar, kita jual rupiah. PLN misalnya dia berutang dolar, tapi listrik dia jual rupiah, itu pasti akan bangkrut. Maka negara mesti bantu lagi. Kalau negara nggak bisa bantu, konsekuensinya harga listrik dinaikin. Kalau dolar pergi, kita masih import BBM, dan harga internasionalnya naik. Akibatnya subsidi Pertalite hilang lagi tuh. Tekanan kemana? Tekanan pada ibu-ibu yang pergi belanja mesti naik Gojek lebih banyak. Kan kita mesti baca Indonesia itu di dalam konteks global tadi. Kalau terjadi misalnya eskalasi di Cina Selatan, di Sirkum Pasifik, kita bertanya, apakah Indonesia masih bisa hidup? Suplai energi kita lewat Cina Selatan. Kita masih beli gandum dari Amerika, kita masih import daging dari Meksiko, semuanya itu lewat Cina Selatan atau lewat Pasifik secara umum tuh. Seandainya terjadi ketegangan Amerika dan Cina itu, lalu Amerika bilang kita mau tutup Pasifik itu, armada ketujuh akan Joe Biden bilang armada ketujuh itu turun dari Okinawa pergi bermarkas di Singapura, yang dari Subic itu suruh naik ke arah Okinawa tuh, kita dijepit di Laut Cina Selatan. Pertanyaannya berapa lama NKRI mati? 14 jam. Antibiotik nggak akan kita punya lagi. Betapa banyak ibu-ibu yang sedang hamil pergi ke puskesmas tidak ada antibiotik. Karena dihalangi, diembargo oleh Amerika. Pakai pesawat, no fly zone. Berani terbang di situ ditembak. Gitu. Kita mesti berpikir global semacam itu. Berapa banyak mahasiswa Muhammadiyah yang nggak mungkin makan lagi Indomie karena gandumnya di stop, diimport dari Amerika. Jadi semua ini mesti kita kaitkan dengan cara berpikir global. Jadi ibu benar mengucapkan sesuatu di dalam konteks yang lebih makroskopis itu. Jadi sekali lagi kita ingin proposal dari ibu itu ke Pak Wendra diucapkan dalam bentuk protes akademis, protes intelektual terhadap kebijakan publik lokal. Apalagi kalau itu kita kaitkan bahwa Bukit Tinggi itu punya potensi untuk dikembangkan menjadi kota intelektual, kan itu dasarnya. Tetapi seringkali yang kita sebut sebagai kritik itu tidak mungkin diucapkan dari dalam kekuasaan sendiri. Ibu ada di dalam kekuasaan, tapi kesepian di situ. Itu masalahnya tuh. Maka mesti ada koneksi yang di dalam dengan yang di luar tuh. Seorang perempuan Amerika kulit hitam bilang begini, the master's tool will never dismantle the master's house. Pada waktu dia berjuang tentang hak-hak perempuan di Amerika, dia tuliskan itu dalam bentuk yang sangat sederhana, dua lembar kertas dengan judul The Master's Tool. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja. Karena itu diperlukan peralatan dari luar untuk membongkar istana raja. Tidak mungkin kita minta partai PAN misalnya untuk membongkar kejahatan Jokowi. Nggak bisa. Atau Gerindra. Atau Golkar. Mereka adalah the master's tool. Peralatan raja. Karena itu kita mesti cari keluar. Jadi betul ibu mengucapkan sesuatu dengan kemarahan. Tapi dengan suara akademis yang kuat. Dulu perempuan kalau bicara itu. Dianggap perempuan tahu apa tentang politik. Dulu perempuan disebut sebagai the unspeakable. Yang nggak mampu bicara. Sekarang ibu buktikan perempuan itu the unstoppable. Yang tidak mungkin dihentikan. Oke, terima kasih Bung Rocky. Untuk mengingat antusiasme, kita buka dua pertanyaan atau satu, tiga pertanyaan ya Gia. Oke, kita buka tiga penanya lagi. Untuk Bapak yang di depan sini satu, sama Bapaknya satu, di perempuannya, ya Ibu satu. Silakan untuk yang pertama Bapak. Kita oke. Oke, terakhir nanti ditutup oleh Bapak ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chief, selamat datang di Bukit Tinggi. Saya dari tadi mengamati banyak pertanyaan.
pernyataan dan jawaban dari Chief Rocky. Tapi saya kok pernah menulis, saya kirim juga ke Pak Dekan waktu itu, inti dari semua persoalan adalah permisif. Menurut saya, permisif. Permisifnya kita. Betapa permisifnya kita terhadap hal-hal yang dilakukan oleh para politisi selama ini. Betapa mudahnya kita menerima, mengerti, memaklumi, bahkan memahami, bahkan kita bertepuk tangan riang juga untuk semua perilaku politisi itu. Bu Rahmi tadi bilang bahwa ada wali kota Bukit Tinggi begini dan itu semacam. Tapi Bu Rahmi juga bagian dari DPRD yang ikut tanda tangan APBD kok. Dia juga berada di situ, dia memaklumi, dia menerima, mengesahkan Palu, malah kan pimpinan DPRD kalau nggak salah, bukan Bu ya? Nah, tapi kita nggak bisa beralibi ini proses demokrasi seperti Bu. Tapi kalau saya melihatnya begini, bahwa politik dinasti dan segala macam itu, saya pernah juga mengatakan pada Pak Dekan, Gibran ini adalah puncak dari permisifnya kita selama ini. Puncak dari permisif kita orang Indonesia, orang Melayu, terhadap semua perilaku politisi selama ini. Contohnya, kenapa saya sebut Gibran puncak politisi permisif itu. Di Sumatera Barat ini, anak wali kota, istri wali kota, ponakan wali kota, bahkan siapapun keluarga wali kota, gubernur dan semacam itu, menjadi anggota DPR RI, menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPRD kabupaten kota, dan menjadi anak bupati juga. Bupati, ada satu, Bang Luki mungkin harus tahu, di Sijunjung itu, bupatinya Pak Yusir Arifin, penggantinya anaknya Pak. Masyarakat kita mengapa? Bertepuk tangan juga kok. Sekurang permisif apa kita hal seperti itu? Saya kira itu yang harus kita rubah. Jadi kalau bicara tentang politik masa depan kita, ya hari ini gambarnya jelas. Desain politik kita itu udah acak kadut seperti ini. Jadi jangan bicara tentang, oh ini kalau saya pernah nyebut dalam bahasa yang kasar mungkin, ya kita meratapi tokai hanyut aja. Seperti Uceng misalnya, Jenderal Arifin Mukhtar bilang bahwa ya siapa yang salah, ya kita-kita yang salah. Kita biarkan kok selama ini politisi seperti ini. Masyarakat kita nggak menerima, oh soal politik bansos, politik apalagi bagi-bagi uang, money politik semacam. Loh, masyarakat kita juga pasang tarif. Di kampung saya di Pariaman itu 300.000 Bu. Satu orang caleg DPRD kabupaten loh. Kurang dari itu nggak ada suara. Di Jawa Tengah saya kemarin kerja untuk, sorry lah kita sebut, saya kerja untuk PSI kemarin, Chief. Itu di Jawa Tengah ada satu caleg partai saya nggak usah sebut lah. Ya kan? Cuma 30.000 untuk jadi anggota DPR. Menang. Terpilih malah hari ini jadi anggota DPRD Dapil Jawa Tengah itu. Saya nggak usah sebut dapil di mana. Karena teman-teman kita juga, Chief. Saya kira itu, Pak Moderator. Jadi, ya selamat datang sekali lagi. Nanti saya undang kalau mau jadi kita makan durian nanti. Oke, terima kasih. Langsung dijawab, Bung. Oke, soal permissiveness yang kemudian melembaga menjadi korupsi kebijakan. Awalnya ada permissiveness, lama-lama dia menjadi kebiasaan, lalu dilembagakan, yang sekarang kita sebut dinasti politik. Betul, Bobby Bob. Tetapi selalu ada countervailing ideas terhadap itu. Mungkin lama itu, tetapi kita harus tahu bahwa keseimbangan alam itu tidak mungkin terus-menerus itu berlangsung. Sama seperti saya kasih contoh yang agak radikal ya. 10 tahun lalu, kisah Bukit Tinggi ini berlaku secara lebih lengkap di sebuah kota di Meksiko. Di situ ada sebuah kota yang wali kotanya mengangkat saudara-saudaranya sebagai aparat. Di situ ada kartel narkoba yang menguasai semua jaringan anak muda di kota, sehingga hampir tak ada satupun yang lolos dari jaringan narkoba. Di situ ada polisi yang setiap hari memalak supir sampai miskin supir itu oleh polisi. Jadi pernah ada model yang melampaui Bukit Tinggi. Ceritanya ada di Meksiko. Satu waktu nggak ada cara lagi itu. Karena dianggap permissiveness ini ya udah dia udah maksimal, nggak ada cara lain lagi kan. Lalu timbul ide untuk satu orang, dua orang bersekutu di sebuah rumah syarikat di Meksiko. Memutuskan kita mulai dengan 3 emak-emak datang ke depan jalan raya, diam aja, pasang spanduk gede, mari kita usir para bajingan ini. Dia diam aja. Lama-lama orang mulai sadar. Akhirnya dalam satu waktu, seluruh warga kota keluar dan mengusir semua politisi dari kota itu. Mengusir semua bandar narkoba yang bahkan pakai senjata otomatis.
mengusir semua polisi, kosong kota itu akhirnya. Lalu dibangunlah kesepakatan baru. Kita hanya butuh forum untuk memutuskan pasar ini jual apa, pasar sana jual apa. Akhirnya pemerintah nasional Meksiko melegalkan bahwa kota itu bahkan boleh menulis konstitusinya sendiri. Ini kejadian beneran. Itu kemarahan akhirnya tiba. Indonesia ada di dalam antropologi permissiveness. Kita tahu dalam bahasa Jawa, nrimo. Nrimo aja tuh. Tapi kita juga tahu orang Indonesia punya ciri antropologi yang disebut ngamuk, emok, emak. Kalau Anda baca Webster Dictionary, kata amuk itu, emak, tulisnya A-M-U-C-K itu. Di situ diterangkan, emak artinya ngamuk tanpa arat, tanpa alasan. Terjemahan dari amuk itu. Dan ditaruh di dalam kurung, berasal dari kata Indonesia. Jadi orang Indonesia menyumbang lema, term ke dalam kasana bahasa dunia dengan kata amuk itu. Amuk. Sebenarnya ada dua kata Indonesia menyumbang ke English Dictionary. Satu amuk, dua orang utan. Kata orang utan itu nggak diterjemahkan, tetap orang utan. Amuk juga tidak diterjemahkan. Bacanya mesti emak, amok. Amok itu khas. Jadi dari nrimo ke amuk itu gampang sekali terjadi. Satu, pom bensin di Menteng dibakar. Nrimo berubah jadi amuk. Itu yang terjadi di 98, itu yang terjadi di 65. Jadi sebetulnya kita jengkel, tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk membaca momentum, kapan nrimo itu berubah menjadi amok? Kita bisa katakan, kapan sifat progresif itu membatalkan ortodoksi? Percakapan intelektual selalu akan tiba pada kondisi untuk menghasilkan perubahan politik. Itu yang didalilkan. So bring intellectual back into politics. Itu dasarnya. Kembalikan kaum intelektual ke dalam politik. Tembus aja seluruh halangan kan. Kalau kampus satu Bukit Tinggi bikin kekompakan untuk tidak mau lagi mengajar. Mungkin 2 hari orang masih sini, 3 hari ya kan kalian dekan ya bakal hilang pendapatannya tuh. Oh iya, kampus mau dia bilang kami mogok untuk belajar untuk mengajar karena kami hanya mengajarkan kedunguan. Diikuti 4 kampus di Padang, diikuti 2 di Sulawesi. Pada akhirnya satu Indonesia mengatakan kemampuan kita untuk memberi nasihat sudah selesai. Seluruh kapasitas berpikir sudah diucapkan oleh Muhammadiyah. Sekarang saatnya kita menghentikan seluruh kegiatan itu. Hebohnya satu dunia, bukan cuma Indonesia. Tapi itu diperlukan kematangan strategis. Dekan Fakultas Hukum bisa bicara dengan dekan Fakultas Biologi di Sumatera Utara misalnya, dalam posisi yang sama. Nah itu sebetulnya yang terjadi, yaitu bangkitnya kembali pikiran kampus melalui guru-guru besar ini. Yang tadinya juga orang nggak percaya bahwa guru besar kok bisa bikin amicus curiae, mempersoalkan. Padahal saya tahu sebagian besar dari guru besar itu dulu menolak saya untuk masuk ke kampus mereka. Begitu terjadi semacam momentum, ada potensi perubahan, mereka yang tiba-tiba ada di depan. Tapi oke, kita harus sabar mengatakan itu. Bahwa momentum itu akan tiba, tapi suhu ini kita pelihara. Jadi saya senang ada di sini, mengerti bagaimana kemarahan itu kita lembagakan. Jadi melembagakan kemarahan itulah pintu pertama untuk menghasilkan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Dekan, Pak Wendra. Yang kami banggakan, yang saya kagumi. Semenjak saya kenal dengan YouTube Rocky Gerung, sampai sekarang saya tidak pernah absen mengikuti YouTube-nya. Semalam saya pun ke sini rapat dengan masyarakat adat
Apa settingan yang harus kita bikin besok menghadapi Rocky Gerung? Bayangkan, kami ingin cerdas semua. Baik, perkenalkan nama saya Taufik, gelar Datuk Nan Laweh, masyarakat adat Nagari Kurai Kota Bukit Tinggi. Jadi status saya adalah selaku tokoh adat di Kota Bukit Tinggi. Untuk Bung Rocky ketahui. Baik, dalam permasalahan ini saya sangat tertarik dengan dialog yang dikirimkan melalui WA saya, dialog kebangsaan bersama Rocky Gerung, dinamika politik hukum dan proses sirkulasi kekuasaan di negara yang beradab ini. Nah, saya menyikapi sesuai yang Bung sampaikan tadi, bangsa ini memang udah diutak-atik penguasa. Tertarik saya mendengar ceramah Irma Caniago, masih sama Bung Rocky. Itu semuanya kan di Senayan penyebabnya. Dia yang menciptakan, dia yang menuai, dia yang merasakan pada hari ini. Sesuai dengan momen yang disampaikan oleh Pak Wendra tadi, Bung Rocky itu sudah memperkuat tadi, Indonesia Mini itu ada di Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi, penciptaan intelektual muda untuk masa-masa yang akan datang. Saya mengingatkan, sering saya menegur ponakan saya, bahagian yang saya garap. Kemarin saya sering demo di Kota Bukit Tinggi, viral di YouTube dan TikTok. Mendemo wali kota Bukit Tinggi, saya bilang wali kota biadab pertama kali di Kota Bukit Tinggi, baru ini orangnya. Kenapa mahasiswa diam? Berarti kepekaan mahasiswa, intelektual mahasiswa tidak ada di Kota Bukit Tinggi. Saya yang punya adat, punya daerah di sini udah bilang wali kotanya goblok, kenapa mahasiswa diam di Kota Bukit Tinggi? Maka pada hari ini saya sampaikan kepada anda semua. Kami udah berkoordinasi dengan mahasiswa Muhammadiyah, mahasiswa yang lainnya. Udah kami undang ke tempat kami. Dukung kami untuk bergerak melakukan perlawanan hukum di Kota Bukit Tinggi. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Wendra tadi, Muhammadiyah lahir dari Buya Hamka menciptakan supaya Muhammadiyah orang Minang, Sumatera Barat, Bukit Tinggi lahir intelektualnya Hamka, Sahril lainnya. Pada hari ini saya tuntut, saya tantang juga Pak Wendra sesuai yang disampaikan oleh Bu Risma tadi. Sering-sering mengadakan debat seperti ini di forum terbuka. Muhammadiyah harus leadernya di Sumatera Barat, kapan perlu Indonesia. Sesuai yang disampaikan Bung Rocky tadi. Dia udah menyampaikan kuliah di depan mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia udah lebih separuh. Saya udah dengar sering itu di YouTube beliau. Termasuk dengan kasus kemarin yang masalah MK. Saya ikuti terus setiap malam. Bagus, cuman kenapa kampus tidak bergerak juga? People power udah didengungkan untuk menghancurkan kekuasaan di Republik ini. Republik ini didirikan sesuai disampaikan Bung Rocky, 7 dari putra ranah Minang. Bernegosiasi sehingga atas nama bangsa Indonesia lahirlah suatu kesepakatan. Soekarno-Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, waktu itu bangsa Indonesia belum ada. Saya yakin dan percaya. Soalnya kenapa? Pemilu pertama baru 1955. Waktu itu yang ada Yong Java, Yong Sumatera, dan Sumpah Pemuda 1908. Dengan semangat itulah tertangkap oleh 10 intelektual Republik ini, 7 konon kabarnya dari Sumatera Barat. Ini yang harus kita ciptakan dari kampus-kampus di Sumatera Barat. Saya yakin pada waktu itu belum ada Republik. Cuman atas desakan Yong Java, Yong Sumatera, Yong lainnya, dan pernah diikrarkan oleh Sumpah Pemuda 1908, belum ada Republik. Pemuda itu udah ingin merdeka, udah ingin memberontak untuk menyelamatkan bangsa dan daerah bumi pertiwi yang dia cintai. Satu bangsa, satu bahasa, satu kata katanya. Tapi berapa jauh dari 1908 sampai 1945 baru bisa kita siarkan ke dunia bahwa Indonesia itu ada. Itu sekarang harusnya tanggung jawab di adik-adik mahasiswa. Bapak Dekan, sekali lagi, saya sesuai masalah politik apapun, bincanglah di sini, di kampus, dinamika politik pada proses sirkulasi kekuasaan. Kekuasaan udah meruntuhkan semua hukum. Muhammadiyah harus mencarikan solusinya. Itu titip saya sama Pak Wendra. Baru pertama kali saya hadir dalam diskusi di kampus Pak Wendra. Tapi kalau masalah demo di Monas, saya udah sering demo di Monas. Saya ketua Serikat Pekerja BUMN.
Undang-Undang Cipta Karya, saya juga asal merah, Monas Putih, saya ada di mobil besar itu. Nah ini perlu juga ini semangatnya Bung Rocky tadi itu memang saya serap semua. Kemarin waktu mau demo wali kota, saya juga pelajari dulu apa bahasa Rocky Gerung. Apa katanya, presidennya dungu nih bilangnya. Kenapa saya bilang wali kota saya goblok, nggak bisa. Kenapa ragu orang Bukit Tinggi mengatakan wali kota dia goblok? Jadi dalam konteks itu, Bung Rocky, terima kasih. Saya tetap apresiasi. Saya doakan sehat selalu. Sering-seringlah berkunjung ke Sumatera Barat, bakar semangat mereka ini semua dari kampus ke kampus. Untuk politisi, saya ingatkan sesuai yang disampaikan oleh Bu Risma tadi, di sini ada PKS, ada PAN. Ya ini kesalahan mereka-mereka ini di parlemen. Jangan dibilang juga bansos. Saya tidak terima. Regulasinya kan ada di tangan Anda. Kemarin waktu saya demo kasus Auning di Serikat Jalan Minangkabau, saya yang mengandalkan. Udah tokok Palu, DPR udah tokok Palu, anggaran udah bekerja, orang saya bubarkan. Mana perdanya? Mana aturan yang dibikin, disepakati dengan DPR? Kok bisa saya batalkan? Saya yang batalkan. Catat itu mahasiswa. Kasus Auning itu, saya yang batalkan. Saya kerahkan tokoh adat di Bukit Tinggi dengan ponakan saya. Saya longmar di bawah jam gadang Bukit Tinggi. Di sini saya cetuskan kapan perlu kita bumi hanguskan Bukit Tinggi. Kalau wali kotanya selaku pejabat nomor 1 Bukit Tinggi tidak menghargai kami tokoh adat di kota Bukit Tinggi. Cukup sekian aja perkenalan saya dengan Bung Rocky. Saya sangat-sangat apresiasi. Salam akal sehat. Jangan omon-omon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi. Langsung aja. Oke, langsung aja tadi ke penanya berikutnya. Oke, singkat padat langsung pada intinya ya. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ingin menambahkan kenyataan yang terjadi di Kota Bukit Tinggi sekarang ini. Memang betul apa yang dikatakan oleh Inyak Datuk Yang Laweh tadi. Bukit Tinggi ini tidak lebih tidak kurang sama persis dengan kondisi pusat. Membagi-bagikan bansos untuk mendapatkan dan meraih suara. Kepala daerah seenaknya memutasi orang-orang yang tidak sepaham dengan beliau. Satu lagi, memang kasus-kasus yang berlanjut tidak ada selesainya. Tidak ada tanggapannya. Semua laporan dan semua kami ini dipersekusi. Laporan ke Polda, padahal sudah dari Bareskrim sudah keluar LP-nya di Polda, tidak ada. Berapa kali kami demo ke DPRD, maaf ya Ibu Isma, Ibu tidak ada. Ibu kami temui tidak ada. Berapa kali saya membawa adik-adik mahasiswa demo, Ibu kebetulan tidak ada di tempat. Ya. Kasus incest, satu. Kasus yang lain, masalah PSM dan lain-lain sebagainya. Sudah tidak terjadi keseimbangan sosial. Masyarakat adat dipersekusi, dikerdilkan. Itu yang miris bagi saya sebagai anak nagari. Kami diabaikan, tidak pernah didengar. Nenek mama kami seolah-olah tidak ada harga dirinya lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Berikutnya langsung ke sebelahnya Bapak. Saya ingin mungkin berbeda yang diperjelas yang 3 dulu Pak. Lanjut mungkin akan dialog sedikit. Saya akan dialog polanya gitu. Ada yang mau ditanya? Dijawab yang 3 dulu Pak. Oh, Silakan Pak. Yang saya mau tanya, saya kebayang dengan paman saya dulu. Seorang tamat SPG, jadi kok bukan nanya dulu. Seorang tamatan SPG ketika terjadi kasus di daerah saya, beliau maju berbicara hukum, hanya seorang tamat SPG maju, masuk peradilan negeri, peradilan tinggi, peradilan MA, yang waktu itu saya masih SMP itu, hasilnya keputusnya saya lihat posisinya abu-abu. Iya apa tidak? Itu seharusnya orang hukum berbicara. Tapi saya gitu,
ketika saya lihat baru Bung Rocky Gerung begitu apa jadi brand, saya ingat kebayang polanya kayak paman saya gitu. Salah satu teman diskusi saya biasa. Jadi ketika terjadi sesuatu, saya kira model dari para lembaga legislatif Bukit Tinggi atau yang ada, mungkin saatnya bukan di sini mengadu kepada Bapak Rocky Gerung, bermainlah di lembaga legislatif. Itu kata kuncinya. Ibu-ibu legislatif punya itu. Kalau saya pribadi, saya kalau lari ke kampung panggilan ini ya, kalau pendidikan mungkin saya bawa aja, saya tidak jadi malu itu. Pendidikan pemerintahan D3, S1, D3, S2 pemerintah, D3 pemerintahan, S1 pemerintahan, S2 pemerintahan, tidak pakai jan, tidak ada masalah itu sebuah mungkin murid-murid satu-satunya begitu saya murid ikut tidak mengadu. Itu biasa bagi saya dalam kehidupan. Yang saya tanya, mungkin pertanyaan pertama yang pernah saya tanyakan mungkin kepada Bung Rocky Gerung ini yang kedua, kenapa angka 2/3 ada dalam peraturan atau konstitusi kita? Coba dijawab langsung, Mbak. Biar ada nalarnya. Itu aja, sekian saja. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Yang kedua, awal di mana awal rusaknya bangsa ini? Mungkin seperti ini katakan tadi, dari berbagai macam suku-suku bergabung karena senasib semenanggungan, akhirnya lahirlah bangsa Indonesia, dan itu sesuai dengan posisi Mama Fajr agama lain Al-Quran. Dari suku-suku akhirnya bangsa Indonesia menurut saya bangsa yang terlahir di dunia ini. Di mana awal rusaknya permasalahannya ada yang sampai sekarang ini. Sekian saja. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Langsung Baik, dijawab aja, Pak, dengan sebelum Bang Rocky closing statement kesimpulan saya begini. Mahasiswa saya kalau katakan bukan di hadapan Bang Rocky. Mubazir Anda kuliah hukum dengan teks hukum kalau Anda tidak mengerti penderitaan rakyat. Bakar ijazah Anda. Syarat jadi sarjana hukum itu dua saja. Humanity dan social justice. Bicara tentang kemanusiaan dan bicara tentang keadilan sosial. Kalau Anda kuliah, dimanapun Anda kuliah, tapi hanya mendengar ceramah-ceramah dosen dengan teks tanpa mengaplikasikan, maka ijazah itu nggak ada artinya. Saya selalu katakan di forum-forum mahasiswa, saya malu ngajar Anda kalau Anda tidak merasakan penderitaan rakyat. Kampus ini harus menjadi kampus peradaban. Peradaban kampus itu miniatur peradaban. Kalau mahasiswa Fakultas Hukum tidak pernah turun ke jalan, maka dia tidak layak jadi seorang sarjana hukum. Tidak layak jadi seorang sarjana hukum. Saya ingatkan, kalau ada dosen yang larang kalian demo, lapor ke saya. Ya, termasuk demo dekan yang nggak ada masalah, karena dialektika. Karena kampus ini terlampau sering jadi orang bodoh, takut mahasiswanya dengan nilai. Nilai itu tidak ada masalah, Anda tuh sukses itu tidak ada tentukan nilai nanti. Tapi dalam perjalanan hidup Anda. Dosen-dosen yang kemudian masih otoriter, intelektual yang otoriter, kalian lawan saja. Masa melawan kekuasaan, masa takut dengan dosen? Dosen itu kan hanya umurnya dan ijazahnya yang beda ya Bang. Ya, maka dialektika, kampus ini jangan jadi tempat pembodohan baru. Mata tadinya sudah nyampaikan, ke depan itu kapan perlu tiap hari tidak ada kuliah di sini, yang ada tuku demo aja, enggak masalah. Maka nah, ini kayak Yuki ini ya. Ini sampai nih ya, Bang kan dari kemarin, Yuki dapat sepeda dari Jokowi, kan bodoh betul itu. Nama-nama ikan lagi. Saya katakan, baru cerdas Yuki itu kalau dia bakar sepeda itu. Nah, enggak mau dia. Kan simbol kebodohan itu. Itu yang dikatakan si Bom tadi, Syekh Bom ini, permisif tadi, kita memeliharakan berhala-berhala baru. Saya katakan, 32 tahun Pak Harto jadi presiden, jangan salahkan Pak Harto. Karena kaum intelektual dan kampus diam. Jadi jangan salahkan Jokowi juga, karena kita juga orang kampus diam. Tugas kampus itu adalah mengkritik kekuasaan. Kalau ada orang kampus di dalam kekuasaan dan menjadi penjilat kekuasaan, maka dia tidak layak menjadi seorang intelektual. Apalagi sarjana hukum. Saya jadi dekan masih 18 bulan lagi, Bang. Ya, sebelum diturunkan. Ya, jadi ya kampus ini saya katakan
Dirty Vote juga kita putar di Sumatera Barat di sini, Bang. Di ruang ini. Banyak intel waktu itu ribut, Bang. Ayo kita lawan aja. Kalau kalian mahasiswa yang angkatan ini tidak mau bergerak, maka kami singa-singa tua akan turun ke gelanggang. Dan itu sudah kita buktikan. Ada Charles, ada si Ferry, itu angkatan kami. Kalau mahasiswa-mahasiswa Lembem, kami akan turun lagi. Karena ini tanggung jawab kami, aktivis 98. Ya, jadi mahasiswa tadi ini sudah. Kalau kalian masih diam, buang aja mereka secara adatnya. Ya, buang aja mereka. Ngapain orang-orang ndak diam saja? Buang aja seberang adat. Nggak ada gunanya untuk Bukit Tinggi ini. Kami kan tinggal di tanah orang Bukit Tinggi. Dan ini adalah wakaf orang Bukit Tinggi. Maka orang kampus Muhammadiyah harus berwakaf juga untuk kepentingan Bukit Tinggi. Ya, termasuk orang Kurai. Ya, mungkin itu dari saya. Kita siap bersama berkolaborasi karena ini closing statement. Nanti saya akan buktikan kampus ini adalah kampus perjuangan. Ke depan akan ada dialog, nanti tanggal 31 kita akan ada dialog tentang demokrasi for sale oleh penulisnya langsung, Edward Haspinal dari Australia. Kita akan adakan, nanti Bang Alis Asar sedang dalam kontak juga. Nah, kamu bantu. Jadi oposisi kita akan hadirkan di Bukit Tinggi. Karena saya mau mengatakan Bukit Tinggi pernah menjadi kota pikiran dan ke depan harus tetap jadi kota pikiran. Kalau enggak, Fakultas Hukum Muhammadiyah pernah jaya, ke depan harus lebih jaya, dan orang Bukit Tinggi harus kritis dan lahir di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bung. Ya, terima kasih. Udah pemangku adat itu, dan kita akhirnya mengembalikan problem ini pada kesetiaan kita pada tanah leluhur. Itu dasarnya. Apakah Anda punya tanah? Tidak. Saya tidak memiliki tanah, masyarakat tidak memiliki tanah. Kita dimiliki oleh tanah, itu masalahnya. Bukan kita memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Karena itu, kalau negara bilang ini tanah negara, nggak ada urusannya itu. Negara datang ketika tanah ini udah menghidupkan mereka. Jadi prinsip-prinsip dasar itu yang kita sebut sebagai local wisdom, itu makin lama tidak dihargai oleh negara. Kenapa? Karena ada kapital yang ingin menghasilkan keuntungan dari legislasi-legislasi itu. Kan itu cuma itu dasarnya kan. Boleh nggak Indonesia mempraktekkan market ekonomi? Boleh. Supaya ada jaminan kita mengetahui supply demand itu supaya efisiensi kebanyakan. Tetapi yang terjadi sekarang, market ekonomi itu masuk sampai menjadi market society, itu yang nggak boleh. Tidak boleh kehidupan lokal, komunitas itu diasuh dengan prinsip-prinsip market ekonomi. Nggak bisa. Market ekonomi itu di tingkat kebijakan aja, bukan masuk ke dalam wilayah kultural. Itu poin pertama. Yang kedua tadi soal ya itu ya Ibu Uni, saya rasakan hal yang sama itu. Karena tidak mungkin ada perubahan itu tanpa ada potensi untuk mengorganisir kekuatan, itu dasarnya tuh. Dan juga masalah tadi, masalah apa tadi? Ya, itu bukan soal itu 2/3, bahkan bikin 9/8 pun udah kelebihan 1/8. Kalau ada dorongan perubahan itu tembus itu soal-soal itu. Karena konstitusi itu memberi dalil kalau kondisi demokrasi jalan 2/3. Nah, kalau demokrasi nggak jalan, ngapain ada dalil 2/3 kan? Untuk menghasilkan Saya kira bukan begitu. Kenapa angka 2/3 ada dalam percaturan bangsa ini? Ya. Yang sih lihat Pancasila itu betapa nikmatnya itu. Kalau yang mau pingin saya jelaskan mungkin akan salah tanggapan daripada Bung Rocky Gerung. Sila pertama orang yang bertuan hidup di bangsa ini. Setelah itu baru kemanusiaan. Kan jelas itu. Yang ketiga kan persatuan. Yang keempat itu kan musyawarah secara hikmat. Siapa yang bisa hikmat? Akal sehat. Mungkin dalam Al-Quran orang-orang yang berpikir. Yang kelima bukan keadilan. Ini akan muncul dengan sendirinya. Yang saya lihat, cari keadilan. Tidak perlu kita cari. 1, 2, 3, 4 jalan. Indonesia bangkit. Tidak. Jadi salah satunya kurang memaknai Pancasila. Yang terpenting di bahasa ini, setelah Pancasila muncullah muncullah sebuah bentuk negara. Kita akan ke republik. Republik intinya kembali ke rakyat. Apa yang dikembalikan ke rakyat? Tentu kedaulatan rakyat. Ketika membalikan kedaulatan rakyat, mungkin bermain di situ hukum.
kalau dalam percaturan pemilu kemarin lahirlah etika. Ya, oke. Di antaranya sebenarnya di antara etika dengan kedaulatan rakyat itu ada sebuah hati nurani yang berbicara tentang kedaulatan yang murni untuk rakyat. Contoh, ketika sebuah sertifikat lahir, di si A dengan si B terjadi sebuah penodongan umpamanya. Si A menodong si B, teken, akhirnya diteken. Karena penakut dia teken, akhirnya lahirlah sertifikat tentang tanah. Dia akan berproses. Jadi seorang bapak ini punya anak kebetulan secara cepatnya istilah bahasa baga dan punya kekuatan berpikir di situ, maju kembali. Sertifikat yang keluar ini karena ada sebuah pengakuan batal demi hukum, dan inilah yang disimpan oleh bangsa ini, yang batal dengan proses itu sangat penting. Cuma mengantarkan dari hukum ke kedaulatan rakyat itu butuh energi susunan kata, dan ini yang kurang saya lihat. Bagaimana tanggapan Murgi? Sekian saja. Terima kasih. Yang kedua tadi awal kerusakan Oke, bangsa awal ini kerusakan bergerak. ini sudah Pak, silakan. Ya, itu awal kerusakan itu ketika seseorang menghalangi oposisi, kan cuman itu. Kapan oposisi dihalangi? Ya pemerintahan Pak Jokowi. Jadi itu dimulainya. Tetapi mereka mengatakan Jokowi lagi memperbaiki demokrasi. Enggak, Jokowi tiba ketika demokrasi sudah ada. Itu poin satu. Yang kedua soal Pancasila itu. Urutan pertama Pancasila itu keadilan sosial. Ketuhanan itu nomor 5 tuh. Bung Karno bikin begitu. Dari awal. Karena itu baca Pancasila bukan 1 sampai 5. Jangan vertikal, baca horizontal aja. Anda bisa baca dari 1 ke 5 horizontal, dari 5 ke 1 horizontal sama. Kan nilainya sama tuh. Nggak ada nilai lebih tinggi dari situ kan. Nah, saya pernah menulis satu paper panjang itu di Majalah Pajak, bisa dibaca. Jadi jangan tafsirkan sesuatu hanya untuk menyelamatkan satu sila lain dianggap agak penting. Demokrasi dihasilkan oleh prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu justru jaminan supaya kita katakan kalau udah keadilan sosial, kedaulatan rakyat akan terpelihara. Maka apa yang disebut sebagai kedaulatan rakyat itu adalah janji Tuhan. Yang tadi disebut Vox Populi Vox Dei. Yang diputuskan rakyat pasti direstui oleh Tuhan. Itu soalnya. Tadi soal yang terakhir adalah lakukan terus-menerus verifikasi dan perlawanan itu. Bikin aja setiap minggu ada panggung bebas di bawah Kota Gadang itu. Dan satu prinsip adalah kebebasan tidak mungkin dihasilkan kalau tidak ada perjuangan dari awal. Itu kata filsuf yang berupaya untuk menghasilkan kemampuan kita untuk melihat bahwa hanya dengan kemerdekaan berpikir kita bisa sepakati atau memutuskan bahwa ini mesti berhenti, itu mesti. Jadi tanpa kemerdekaan berpikir tidak mungkin kita bersatu. Jadi pastikan bahwa kampus ini adalah cara pertama untuk menghasilkan kemerdekaan berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung acara. Maaf Bapak, nanti bisa dilanjut lagi ya Pak. Maaf. Alhamdulillah sudah kita selesai di penghujung acara. Saya Dimas Arif Pratama selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata dalam berkata maupun dalam bertindak. Kemudian sesi saya kembalikan lagi kepada MC. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.